Tuhan. Bagi siapa yang menyambut firman Tuhan, mari kita katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pastor Robert, dan juga seluruh tim BCP. Seperti biasa, Bapak Ibu, kita masih online, ya. Kita lihat dimanapun saat ini kondisinya tetap masih belum stabil, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita belum bisa ketemu secara onsite, ya. Kita berdoa semoga COVID ini akan segera lenyap, Bapak Ibu. Ya, seperti Pastor Niko pernah katakan, waktu dulu ada flu Spanyol, tiba-tiba hilang, gitu loh, ya. Jadi ada mujizat, ya. Bagi orang Kristen, orang percaya harus percaya tetap ada mujizat dalam hidup kita. Karena ibu bapak tidak percaya itu juga nggak ada masalah, tapi mujizat tetap terjadi, ya. Mujizat tetap terjadi bagi orang yang percaya, saudara. Bagi orang yang menanti-nantikan mujizat. Satu hari saya menonton YouTube, saudara sekalian, itu mengenai Empower 21, yaitu satu pertemuan yang cukup besar waktu itu di Indonesia, yang kita katakan sebagai Pentakosta ketiga. Jadi katakan di situ, apakah saudara semua pernah melihat orang mati bangkit? Ya, dikatakan begitu. Ini kan mujizat. Apakah Bapak Ibu pernah melihat orang mati bangkit? Mereka pada terdiam, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat orang mati bangkit, dan karena kita juga nggak pernah berdoa untuk orang mati bangkit. Pastor itu berkata, saya sering melihat orang mati bangkit. Karena apa? Karena saya berdoa untuk itu. Saudara, banyak sekali orang-orang saat ini, kita mulai antipati atau mulai pesimis dengan keadaan-keadaan sekitar kita, boro-boro mengalami mujizat, Pak. Ya, kita sudah beberapa tahun ini aja kita nggak bisa melewati, apalagi kita mau melihat mujizat yang lebih dari itu. Ya, tiba-tiba lenyap, ya, saudara. Kalau kita nggak punya iman seperti itu, ya kita nggak bakal benar bisa melihat mujizat. Oleh karena itu saya encourage saudara sekalian, saudara-saudara yang sering datang ke gereja, yang rutin datang ke gereja, ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap punya iman untuk melihat bahwa ada mujizat di dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini kita tetap lanjutkan dalam topik yang sudah kita set, saudara, yaitu kemerdekaan. Mumpung kita baru merayakan 76 tahun Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus lalu, saudara, ya, kita sudah lepas dari penjajahan, secara fisik kita sudah merdeka, tapi secara jiwa, secara mental kita juga harus merdeka, saudara. Ya, oleh karena itu, bulan ini topiknya adalah bagaimana kita memerdekakan diri, ya, dari banyak hal. Nah, hari ini kita mau bicara merdeka dari rasa takut, saudara sekalian. Mari kita baca sama-sama, saudara. Saya mau share sini Roma 8, saudara boleh catat Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ya, saya sudah tampilkan ayatnya, saudara. Ya, di sini perikopnya berjudul keyakinan iman, saudara. Ya. Bagi saudara yang belum membuka Alkitab, boleh baca bersama-sama saya melalui layar. Kalau boleh ditandai ya saudara, nanti saudara boleh baca ulang. Oke, mari kita baca sama-sama, saudara, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini, semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia akan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan.
kita. Haleluya, saudara. Inilah yang menjadikan kita percaya bahwa Yesus tidak main-main atas hidup kita, saudara. Nah, saudara, kita mau bicara hari ini mengenai merdeka dari rasa takut, saudara ya sekalian ya. Saya sharing dulu, saudara, slide-nya. Ya, sudah kelihatan ya, saudara ya. Tadi sudah kita lihat, saudara, Roma 8 ayat 31 sampai 38, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi saudara, topik yang pertama yang saya ingin bahas ini adalah kenapa kita masih terjerat rasa takut, saudara. Rasa takut itu sangat manusiawi. Betul ya, saudara ya, setiap orang punya rasa takut. Bahkan takut ini menjadi satu masalah, saudara, atau suatu penyakit yang dikatakan sebagai fobia. Ada yang fobia terhadap air, ada yang fobia terhadap ketinggian, ada yang fobia terhadap ruangan sempit, ada yang fobia terhadap rambut botak. Nah, ini macam-macam, saudara. Ini benar kenyataannya fobia-fobia itu ternyata ada loh, saudara. Saya baru melihat itu ya, ternyata ada fobia yang tua. Jadi dia nggak mau tua, dia takut sekali menjadi tua, saudara sekalian. Nah, saudara, fobia-fobia ini, saudara sekalian, ini adalah tipu muslihat ibut kalau menurut saya. Kenapa? Seharusnya seorang Kristen yang sudah percaya Yesus sudah lepas, sudah merdeka. Tapi kalau misalnya kita terima Yesus dan kita masih ada fobia-fobia ini, ya pertama, saudara sekalian, kita perlu mengenal kembali mengenai Kristus sendiri. Apakah saudara sungguh-sungguh telah merespon Kristus? Yang kedua, mungkin memang itu adalah penyakit dan mungkin perlu ada psikiater atau juga dokter-dokter saraf yang mungkin perlu saudara konsultasikan. Ya, jadi saya percaya saudara sekalian bahwa rasa takut itu seharusnya ketika kita terima Yesus sudah minimal. Tapi memang rasa takut itu nggak bisa kita pungkiri. Kita ini masih dalam daging, saudara sekalian. Kali-kali kita pun masih merasa takut, walaupun kita nggak takut setan. Tapi kalau di tempat yang gelap, terus kemudian ada suara-suara yang menggetarkan, saudara, kita takut juga, gitu loh, ya kan? Ada gemetar juga, gitu loh, saudara. Ketika kita lihat COVID begitu banyak, ya di depan kita mungkin orang yang terpapar COVID ada 10, ya saudara, tergeletak di pinggir kiri dan pinggir kanan. Kita mungkin ngeper juga, saudara sekalian. Maupun iman kita sekuat apapun, tapi pasti ada ngepernya juga, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya catat di sini, mengapa sih kita takut akan apa, saudara? Pertama, kematian. Kenapa kita takut akan kematian, saudara? Karena banyak orang takut mati. Bukan karena mereka tidak punya Tuhan saja, saudara. Tetapi mereka tidak tahu habis itu mau kemana. Berarti pengenalan akan Tuhannya kurang, saudara sekalian. Ya, Tuhan itu sudah mempersiapkan segala macam masa depan bagi kita, saudara. Ketika kita mati di dalam Tuhan, itu sudah jelas bahwa kita akan memerintah, nanti akan bersama-sama dengan Yesus pada kerajaan 1000 tahun. Itu sudah jelas, saudara, sudah ditulis. Dan kita satu hari nanti akan tinggal bersama-sama Dia di sorga. Ini sudah jelas. Tapi banyak orang yang di luar kekristenan, mereka khawatir, mereka takut mati, saudara. Karena kenapa? Mereka nggak tahu harus kemana. Mereka juga nggak jelas masuk surga atau masuk neraka. Sehingga apa, saudara? Sehingga kematian ini menjadi momok bagi mereka semua. Orang Kristen yang benar di dalam Tuhan seharusnya tidak lagi takut atau berbicara mengenai tabu. Matian adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena semua daripada kita pasti mati. Pasti mati, saudara. Nggak ada yang hidup selama-lamanya, saudara sekalian. Tidak ada yang immortal. Semua kita pasti mati. Kalau kita tidak mati tua, kita mati sakit, kita mati kecelakaan. Ini semua adalah metode bagaimana seorang itu bisa mati. Saudara, beberapa waktu ini, ya, ada teman gereja kita yang baru meninggal, saudara sekalian, kembali ke rumah Bapak. Mendadak sekali, saya baru ngomong hari Minggu, ya, hari Kamis, hari Sabtu sudah meninggal. Setelah terluka parah di kepala, saudara sekalian, tidak bisa, masih koma, dan paginya masih bisa dibawa ke rumah sakit, ya, masih menggunakan ventilator, segala alat bantu pernafasan, tapi jam 10 pagi hari Sabtu meninggal, saudara. Ya, ini baru ngomong hari Minggu, saudara. Orangnya sehat, orangnya baik. Ya, saudara, kita nggak pernah tahu, saudara, bagaimana kita akan mati. Tapi yang pasti satu hal, kita akan mati semuanya, saudara. Cepat atau lambat, panjang umur kita bisa 90 tahun, umur kita bisa 100 tahun, umur kita bisa 42, umur kita bisa 37, saudara. Tapi yang perlu kita takutkan bukan kematian, saudara, tapi persiapkan diri kita. Apakah kita sudah berbenah untuk menghadap Yesus sesungguhnya? Apakah kita sudah merespon panggilan Dia? Inilah yang perlu kita bicarakan. Bukan malah kita takutnya matiannya, saudara. Tapi yang perlu kita takutkan itu adalah bagaimana hidup kita ini bisa merespon panggilan Tuhan secara benar. Yang kedua, saudara, yang kita takutkan adalah kegagalan.
Kegagalan ini selalu jadi momok orang yang bekerja, orang yang sekolah, orang yang kuliah, atau orang yang di dalam pelayanan, atau di dalam rumah tangga. Segala apapun mereka takut gagal. Itu saudara ya, saya baca survei bahwa anak-anak zaman dulu saudara sekalian, kalau ditanya takutnya apa sih? Pertama keluar survei saudara, pertama dia takut akan ruangan gelap. Betul ya, anak-anak itu kan selalu begitu. Kedua, dia takut akan ketinggian. Tapi ketika anak-anak sekarang disurvei saudara sekalian, apa yang terjadi saudara? Pertama, mereka takut mama papanya bercerai. Mereka takut ada perang nuklir. Nah ini saudara sudah mulai bergeser. Ya, sudah mulai bergeser ini ketika ditanya saudara ketakutannya saudara. Jadi hari-hari ini saudara, banyak anak-anak yang trauma dengan perceraian daripada orang tuanya. Ada kegagalan di dalam rumah tangga, ini yang menjadi momok ketakutan. Mungkin papa dan mamanya nggak peduli saudara sekalian, karena mereka egois. Mereka hanya memikirkan masing-masing, yang penting kalau saya nggak bisa bahagia, saya nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Istri juga berpikir itu, kalau saya nggak bisa dinafkahi oleh suami saya nggak bisa mempertahankan ini. Ya, masing-masing egois. Perceraian adalah salah satu yang paling mudah. Memang mudah bagi orang tua, tetapi bagi anak-anak itu nggak mudah, gitu loh saudara. Oleh karena itu saudara, sehingga tidak heran kalau kegagalan menjadi momok yang menakutkan pada akhir-akhir ini. Ketiga, kekurangan. Kalau kita nggak bisa makan, kita nggak punya penghasilan, kita nggak punya pekerjaan, bisnis kita sedang dalam keadaan kacau, ya pekerjaan kita juga dalam keadaan kacau, pelayanan kita juga dalam keadaan terpuruk saudara sekalian. Ini yang membuat kita takut akan kekurangan. Besok kita makan apa ya? Kita kira-kira anak kita masih bisa sekolah nggak ya? Anak kita yang sekolah di luar negeri gimana ya penghasilannya ya? Bagaimana ya pembayaran uang sekolahnya ya? Kita mengalami ketakutan-ketakutan. Kebutuhan-kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Inilah yang kadang-kadang membuat kita, saudara, khawatir, cemas. Saudara, ada survei yang mengatakan bahwa stres yang akut ya saudara, stres yang akut ini stres yang parah, itu adalah sumber daripada kematian orang yang punya penyakit jantung, saudara. Stres yang parah. Ada 15 orang yang disurvei, saudara sekalian. 15 orang ini meninggal. 15 orang ini sama-sama mengalami perlakuan fisik yang kekerasan, saudara. Mengalami kekerasan. Ya mungkin dia ditodong, mungkin dia perkosa atau apapun, saudara. 15 ini disurvei. Semuanya meninggal, saudara sekalian. Tapi meninggalnya ini bukan karena kekerasan itu. Kekerasan yang dialami tidak membuat mereka sampai mati. Tetapi masalahnya traumanya itu, saudara sekalian, membuat sel-sel di jantungnya itu berubah. Sehingga mempercepat kematian, saudara sekalian. Jadi 11 dari 15, saudara, terjadi perubahan struktur daripada sel jantungnya. Yang disebut sebagai degenerasi myofibrilar ya, kalau saya nggak salah. Myofibrilar ya, myofibrilar itu sel-sel kecil. Nah, ini dokter di sini banyak yang tahu lah. Ternyata itu stres akut. Myofibrilar ya, stres akut. Ternyata inilah yang menyebabkan banyak orang yang mati. Jadi heran saudara, jadi ya seperti Pastor Niko katakan kemarin, jangan-jangan orang yang mati di saat COVID ini banyaknya bukan karena penyakit COVID-nya. Memang dia kena COVID, tapi diperparah lagi karena dia stres. Stresnya udah akut. Wah, gue bakal mati nih, gue bakal mati saudara. Bakal kena nih, kena saudara. Akhirnya parah. Masuk ventilator, saudara, mati. Jadi saudara sekalian, ya, ketika kita takut yang berlebihan, ini membuat kita banyak masalah di dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita ini semakin membuat imun sistem kita semakin drop. Ketika imun sistem kita semakin drop karena kita khawatir, kita takut, kita nggak berserah sama Tuhan, akhirnya tambah parah penyakitnya, saudara. Nah, yang keempat ini, saudara, keamanan atau risiko. Saudara akhir-akhir ini sudah mendengar berita, ya, terjadi pergolakan di Afrika, ya juga terjadi pergolakan di Middle East, ya saudara sekalian. Ini banyak orang yang khawatir dan takut, bahkan anak-anaknya sampai dilempar kepada pasukan Amerika, saudara, supaya dibawa pergi. Ada yang naik di ban pesawat. Banyak yang mati, saudara, karena jatuh ketika pesawat take off. Dia ada di ban pesawat, saudara sekalian, matilah. Ketika mendarat pun juga begitu. Crash, mati, saudara. Inilah karena ketakutan akan keamanan. Wah, kalau pemerintah, kalau bangsa ini kalau suku ini memerintah, kita bakal mati, kita bakal dipancung, kalau kita bakal apa. Ketakutan ini, saudara sekalian. Ketakutan karena kita berada di dalam hal yang bahaya. Apalagi, saudara, penderitaan akan hukuman. Ketika kita nggak bisa keluar dari masalah.
Apalagi saudara, ketakutan akan penerimaan. Kita dikucilkan di lingkungan kita. Inilah ketakutan-ketakutan saudara sekalian yang membuat orang Kristen gak bisa berkembang. Membuat orang Kristen pun ternyata terpuruk karena ketakutan-ketakutan ini. Saudara, tubuh kita ini tidak didesain untuk ketakutan. Tubuh kita ini tidak didesain untuk ketakutan, saudara. Tubuh kita ini didesain untuk iman dan kepercayaan. Untuk iman dan juga adalah confidence atau kepercayaan diri, saudara sekalian. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk takut, bukan untuk gagal, bukan untuk mati, bukan untuk kekurangan, bukan untuk tidak aman, untuk resiko, tidak untuk menderita. Tapi Tuhan ini menciptakan kita ini untuk ada iman, untuk hidup yang berkemenangan, untuk hidup yang kekal, untuk yang ada keamanan, ada mengatasi segala resiko, untuk keluar dari segala kesesakan, untuk bisa diterima di satu komunitas. Kita tidak didesain untuk takut. Oleh karena itu, saudara, ketika takut berlebihan, tubuh kita memberontak, tubuh kita melawan. Akhirnya apa? Stres akut. Karena tubuh kita tidak didesain untuk itu. Saudara tahu, mobil Lamborghini, saudara, itu tidak didesain untuk orang Asia mungkin, saudara. Mungkin negara-negara seperti Jepang, oke. Tapi tidak didesain untuk orang Indonesia, tidak didesain untuk negara Filipina. Yang banyak lobang-lobangnya, banyak polisi tidur, saudara sekalian. Itu bisa nyangkut, saudara. Betul nggak? Udah ceper. Kalau kena polisi tidur di Filipina, sekarang tinggi-tinggi polisi tidur, saudara. Itu bisa nyangkut, saudara. Memang tidak didesain. Apalagi daerah banjir. Tidak ada, saudara, mobil Lamborghini memang didesain untuk banjir. Ini, saudara, kadang-kadang itulah. Mobil Lamborghini didesain untuk sporty, untuk balapan, bukan untuk mengatasi banjir. Kalau mengatasi banjir mungkin mobil hardtop, saudara sekalian, atau mobil-mobil seperti Suzuki Jimny yang memang untuk Untuk off-road gitu loh. Nah, inilah seperti halnya tubuh kita ini, saudara. Saudara mesti yakin bahwa saudara tidak didesain untuk menjadi takut. Saudara tidak didesain untuk menjadi orang yang khawatir. Saudara tidak didesain untuk menjadi orang yang mudah kecewa, orang yang gagal. Tapi Tuhan mendesain saudara untuk punya iman, untuk punya kepercayaan diri, untuk punya kemenangan, bukan untuk punya kegagalan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita merasa takut dan khawatir, tubuh kita langsung memberontak. Sehingga apa? Drop semua imun sistem. Tetapi ketika kita senang, ketika kita confident, ketika kita punya iman sistem kita malah naik. Karena apa? Karena kita didesain seperti itu. Ingat baik-baik, saudara. Mulai hari ini, kalau saudara sakit, coba saudara imani. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya sudah tidak lagi sakit. Tadi Pastor Petrus pagi-pagi sudah mengatakan demikian, saudara. Dia berapa kali kena sakit, ya, dia katakan sakit tidak lagi berkuasa atas tubuh saya. Ya, saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita mesti punya iman, kita mesti punya kepercayaan diri. Sehingga apa, saudara? Sehingga tubuh kita ini merespon dengan baik. Tapi kalau kita khawatir, kita cemas, kita selalu komplain, kita selalu pesimis, tidak optimis, saudara, kebalikan. Tubuh kita ini memberontak. Akhirnya apa? Banyak sel-sel tubuh kita ini tidak bekerja dengan baik. Akhirnya tadi stres akut itu membuat sel dari jantung kita itu berubah. Sehingga apa? Sehingga mempercepat kematian. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Ya, ini sesuatu yang penemuan yang baik, saya bilang, bahwa tubuh kita tidak didesain untuk kekhawatiran. Nah, saudara, kalau kita punya rasa takut, kita manusiawi. Tapi rasa takut itu harus ditujukan kepada orang yang benar. Bukan kepada manusia, bukan juga kepada hal-hal di sekitar kita, situasi sekitar kita, bukan itu. Jangan tunjukkan kepada iblis bahwa kita takut. Kalau saudara ya masuk ke dalam ruangan gelap, atau mungkin di situ ada roh-roh jahat, di mana kan kita nggak bisa lepas, saudara ya sekalian. Pasti ada roh-roh jahat di sekitar kita. Bahkan ada orang yang bisa melihat, ada sixth sense, dia bisa melihat, dia bisa merasakan. Ini ada roh jahat. Kalau kita merasa takut, saudara, roh jahat itu malah senang. Tapi kalau kita merasa kita nggak takut, roh jahat itu juga minggir. Karena roh di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh jahat. Mau roh setan, roh kuntilanak, atau apapun itu, saudara, benar. Oleh karena itu, tunjukkan rasa takutmu yang benar. Kalau kau tunjukkan rasa takutmu kepada iblis, iblis menang, saudara. Tapi kita cuma boleh apa, saudara? Menunjukkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Dikatakan demikian, saudara. Matius 10:28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa, saudara? Allah.
Iblis tidak berkuasa membunuh saudara di dalam neraka. Karena iblis sendiri akan mati di dalam neraka, saudara. Tapi yang bisa membunuh kita di dalam neraka itu cuma Yesus. Cuma Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang perlu kita takuti adalah bukan iblis, bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus, Allah kita. Oleh karena itu dikatakan ada fear of God. Bukan berarti Tuhan Yesus itu kejam. Enggak, saudara. Kalau kejam, kita nggak mungkin ikut Tuhan Yesus. Kita tahu dia datang itu dengan penuh kasih. Tetapi Tuhan itu adil. Orang yang jahat akan menerima hukuman, orang yang baik akan menerima mahkota. Kadangkala keadilan inilah yang membuat orang jahat takut, saudara sekalian. Nah, saudara, ya bagaimana kita bisa merdeka dari rasa takut? Hari ini kita mau belajar, saudara. Ada 4 hal penting yang saya catat di sini. Ya, supaya kita nggak takut lagi, saudara. Supaya kita setelah ini menjadi orang-orang yang berani. Karena satu hal yang penting, saudara, yang saudara harus imani apa? Ketika saudara pegang janji-janji Allah, saudara tidak akan takut lagi. Karena ini janji-janji Tuhan, ya dan amin. Janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup saudara. Contoh, saudara, ya, kalau saudara tahu kalau saudara kerja akhir bulan dapat gaji, saudara takut nggak kekurangan makan? Saudara tahu nih setiap bulan dapat gaji. Saudara mungkin nggak takut lagi, karena saya yakin setelah saya kerja saya dapat gaji. Apalagi saudara kerja di perusahaan besar, saudara kerja di perusahaan ternama, kecuali perusahaan itu tiba-tiba besoknya bangkrut, saudara. Kan tidak ada jaminan, tidak ada harapan lagi. Tetapi kalau misalnya semuanya normal, saudara punya bisnis, ya mungkin bisnis dari orang tua saudara, sudah berjalan normal, sejelek-jeleknya saudara masih dapatlah ya 20%, 30% dari penghasilan total. Sebulan mesti dapat segitu. Saudara sudah berhitung-hitung, wah ini cukup untuk makan sebulan. Cukup untuk mungkin bayar listrik, bayar air, segala macam. Saudara akan merdeka dari rasa takut. Karena karena ada janji. Karena ada kepastian, akhir bulan ini saya dapat gaji. Akhir bulan ini saya dapat penghasilan. Sehingga anak-anak saya bisa makan. Sehingga keluarga saya bisa melanjutkan hidup. Anak-anak saya bisa sekolah. Saya pun juga mungkin bisa bekerja, bisa berbisnis kembali. Modalnya bisa saya putar lagi. Kita tidak akan takut, saudara. Karena apa? Ada kepastian. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa janji-janji yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus itu ya dan amin. Haleluya. Itulah yang saudara harus pegang hari ini. Ya, kalau saudara nggak bisa pegang janji Tuhan, tidak ada harapan. Karena yang bisa memegang janji Tuhan adalah kita, saudara. Karena Tuhan sudah berjanji untuk siapa? Untuk kita. Orang-orang yang saat ini menonton ibadah streaming online ini, saudara, itulah janji-janji Tuhan diberikan kepada kalian semua. Bukan hanya kepada saya yang ngomong saat ini, saudara. Tapi kepada kita semua orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sudah seharusnya, sudah selayaknya merdeka dari rasa takut. Nah, apa janji Tuhan itu? Yang pertama, saudara, Yesus ada di pihak kita. Tadi di Roma 8 ayat 31 dikatakan apa? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bukan cuma siapa, apa dan siapa yang akan bisa melawan kita? Apakah itu iblis? Apakah itu manusia? Apakah itu keadaan? Ya, sekitar kita mungkin pandemik, mungkin juga banyak kegagalan yang kita alami. Apakah itu yang bisa membuat kita mundur, kita terjatuh, kita tergeletak, dan kita nggak bisa bangkit? Kenapa? Karena Yesus ada di pihak kita. Yesus berperang ganti kita, saudara. Ulangan 3 ayat 22. Saudara, begitu banyak kisah di Alkitab bagaimana Yesus berada di pihak orang-orang yang benar dan orang-orang kudus. Contohnya Gideon, saudara. Gideon cuma dikasih Tuhan 300 pasukan untuk melawan 135.000 orang-orang Midian. Saudara, secara matematik bisa menang nggak? Makanya mungkin film 300, saudara, mungkin bagi yang sudah nonton, mungkin berasal dari kisah Gideon ini. 300 pasukan melawan 135.000. Matematikanya di mana, saudara? Bisa menang itu nggak mungkin. Tapi segala sesuatu itu jadi mungkin karena apa? Yesus ada di pihak mereka. Oh, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kita mungkin cuma berdua. Nah, Ahok pernah ngomong, saudara sekalian, saya dengar ada satu quote-nya. Mungkin 1.000 orang menarik dia jatuh, tetapi satu tangan Tuhan menarik dia naik, itu tetap naik, saudara. Dia nggak perlu takut. Betul ini. Ketika Yesus ada di pihak kita, maka kita tidak perlu takut terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap keadaan apapun, situasi apapun. Saudara harus benar-benar percaya dan berani untuk menghadapi semuanya itu. Karena apa? Yesus berperang ganti kita. Kedua, saudara, tulah dan malapetaka tidak bisa membinasakan kita. Loh Pak, tapi orang Kristen banyak yang mati. Saudara, membinasakan ini ada 2 hal. Bisa juga, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu menjauhkan kita pada saat kita hidup ini. Tuhan menjauhkan segala malapetaka dan tulah dari kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku percaya aku tidak sakit, sembuh. Tuhan, aku percaya aku tidak akan mati pada hari ini, sembuh.
saudara sekalian. Tapi kalau ketika Tuhan izinkan itu, karena tadi saya katakan, ada satu yang tidak bisa kita lawan, manusia semua pasti mati. Billy Graham mati umur 99, saudara. Apa kurangnya Billy Graham, saudara? Jutaan orang, saudara, bertobat melalui dia, saudara sekalian. Kalau kita melihat secara kasat mata, wah, luar biasa dia. Luar biasa. Tuhan pun menganggap pasti sangat luar biasa, saudara. Walaupun manusia itu nggak sempurna. Tapi imannya sangat luar biasa. Saudara, mati. Sekarang saudara siapa bilang? Siapa yang tidak mati, saudara, saat ini? Ada nggak orang yang immortal? Dari dulu sampai sekarang itu cuma di film-film, saudara. Ya Highlander, ya Dracula. Itu cuma di film, saudara. Selebihnya nggak ada. Semua manusia mortal. Semua manusia bakal mati, saudara. Jadi apa? Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi orang Kristen. Iblis membuat kita takut. Mati lu, ya mati. Kenapa? Karena kita diperdaya otak kita, saudara. Kita ini yang sudah dimenangkan Kristus masih bisa diperdaya. Karena masih ada sisa-sisa yang lama itu, saudara. Kita nggak mau buang, kita masih simpen di otak kita. Pembendaharaan otak kita ini masih kita simpen, saudara sekalian. Itu harus dibuang, totally kita cuci, kita brainwash. Itu yang harus dilakukan seperti itu, saudara. Kalau nggak apa, saudara? Iblis gampang sekali menyetir kita, saudara. Pikiran-pikiran kita diombang-ambing sama iblis. Masuk propaganda baru, masuk doktrin baru, saudara sekalian. Ingat baik-baik. Apa yang dilakukan Hitler pada zaman dulu, saudara? Kebohongan-kebohongan diutarakan setiap hari sebagai satu kebenaran. Itu akan jadi kebenaran di dalam otak kita, saudara. Akan jadi kebenaran. Contohnya, saudara, di Filipina ini. Waktu itu saya naik taksi, saudara. Saya nggak sengaja mendengarkan satu interview. Ada satu orang mungkin host radio, saudara. Dia menginterview salah satu pejabat. Bercerita mengenai korupsi. Ya, saudara kaget deh kalau dengar. Kenapa dikatakan? Bagaimana pandangan saudara Bapak sebab tentang korupsi? Korupsi itu normal. Kenapa? Karena semua orang melakukan, dia bilang. Karena semua orang melakukan. Kalau kau tidak melakukan, kau aneh. Loh, kok begitu? Jawabannya. Ini pejabat tuh, saudara. Dikatakan gitu, supir taksi ngomong sama, inilah mentalitas orang Filipina kayak begini, katanya. Saya juga kaget. Ya itu dalam bahasa Tagalog saya nggak bisa dengar 100%, tapi supir taksinya cerita. Ini tanpa malu ini ngomong di radio. Artinya apa, saudara? Kebusukan-kebusukan, kejahatan-kejahatan yang dikatakan itu sebagai norma baru di satu masyarakat, diterima, saudara sekalian. Itu menjadi kebenaran. Ternyata itu salah. Tapi karena mayoritas melakukan, jadi benar. Di dalam satu lingkungan kerja, semua mayoritas melakukan korupsi. Jadi kebenaran. Oh, itu udah normal. Nyontek, saudara, di kelas. Satu kelas nyontek, cuma saudara nggak nyontek. Saudara aneh. Akhirnya apa? Nyontek itu jadi normal. Normal kalau orang sekolah mah nyontek itu mah. Masa nggak pernah nyontek? Pacaran. Normal kalau nggak pernah seks bebas mah masa? Wah, lu mah kuno banget dah. Billy Graham bilang apa, saudara? Ya. Selama dia pacaran, dia nggak pernah melakukan hubungan seks bebas. Orang-orang pada bilang aneh ya. Terus kalau udah menikah, saudara, dia nggak pernah pergi dengan perempuan lain, selalu dengan istrinya. Tujuannya apa? Menghindari perselingkuhan. Orang bilang aneh. Karena kenapa? Perselingkuhan itu biasa. Seks bebas itu biasa. Nikmati aja, karena kalau nggak seks bebas, ya lucu dong. Masa pacaran nggak seks bebas sih, katanya. Saudara, ini yang terjadi akhir-akhir ini. Satu kebusukan-kebusukan dijadikan satu kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya jadi kebenaran, saudara. Hati-hati, saudara sekalian. Jadi kematian, saudara sekalian, bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Karena semua orang pasti mati, nggak tahu itu cepat atau lambat. Nah, tulah dan malapetaka, kalau memang menghampiri hamba Tuhan mati, saudara sekalian, udah. That's it. Karena tubuh kita ini memang harus binasa. Tapi, saudara sekalian, ya saudara harus ingat kenapa Yesus sudah di pihak kita. Jiwa saudara diselamatkan oleh Yesus. Itu yang penting. Tadi dikatakan apa? Jangan takut sama orang yang bisa membunuh tubuh. Mungkin kita mati karena kecelakaan, mungkin kita mati karena dibunuh orang atau segala macam, saudara sekalian. Itu nggak perlu takut karena hal seperti itu. Tapi yang kalau kau takut adalah ketika jiwamu juga masuk neraka. Itu yang harus ditakutkan. Takutlah kepada mereka yang bisa, takutlah kepada dia yang bisa membunuh jiwa kita, tubuh dan jiwa di dalam neraka. Ini yang kita takutkan, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika Yesus di pihak kita, kematian bukan lagi jadi satu ketakutan. Tulah dan malapetaka bukan segala sesuatu yang bisa kita takutkan lagi. Karena apa? Kebinasan itu adalah lumrah untuk manusia. Karena tubuh kita ini adalah mortal. Tapi jiwa kita immortal di tangan Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Itu yang perlu kita pegang baik-baik, saudara. Yesus memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita di setiap jalan kita, saudara sekalian. Percayakah kau akan hal ini? Apakah kau percaya? Ya, kemarin
kita ada diskusi ya, Dokter Gusti sempat di-sharing ya kan, bahwa saya sekarang tidak takut lagi Pak ya naik taksi walaupun COVID gimana segala macam. Kenapa? Karena kita percaya ada malaikat-malaikat Tuhan. Kita nggak mencobai Tuhan kok. Kita memang pergi keluar ke sana untuk apa? Untuk berobat ya. Kita pergi juga mungkin untuk membantu orang tua, membantu apa? Untuk membeli makanan loh. Ini sesuatu yang normal, sesuatu untuk kebutuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tapi kalau kita yang sok-sokan, saudara, kita men-challenge maut, ya. Kita tahu ada COVID di sana, terus kita mungkin ngongkong sudah dibilang pemerintah nggak boleh ngongkong, kita kumpul, ya kita berenang bareng, terus kita mungkin ngopi-ngopi, ya kita minum itu, saudara sekalian. Tuhan nggak bakalan jaga orang-orang seperti itu. Kenapa? Itu mencobai Tuhan namanya. Kalau kita nggak mencobai Tuhan, saudara, Tuhan pasti melindungi. Malaikat-malaikatnya akan menjaga kita setiap jalan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara ingat baik-baik. Kenapa Yesus bisa berpihak kepada kita? Itu nggak sembarangan. Tuhan itu nggak berpihak kepada sembarang orang. Percaya sama saya, saudara. Tuhan tidak akan berpihak kepada sembarang orang. Kalau Tuhan berpihak kepada sembarang orang, saudara, tidak ada yang masuk neraka, tidak ada yang masuk surga, saudara. Ingat baik-baik, ada surga dan neraka bukan karena Tuhan jahat. Tapi ada orang-orang yang tidak mau merespon kasihnya Tuhan. Mau diapain lagi? Tuhan sudah datang, dia bawa kasihnya, dia tolak. Monggo silakan. Tuhan nggak bisa paksakan untuk orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di dalam Tuhan. Kita sudah terima Yesus, tapi hidup kita masih dalam percabulan. Hidup kita masih dalam penjinahan. Hidup kita masih dalam korupsi. Hidup kita masih dalam melakukan kenikmatan-kenikmatan hidup. Kita tidak mau bertobat. Ya, hidup kita masih jadi hamba dosa. Hidup kita masih di dalam hal-hal yang mungkin penyembahan berhala. Kita masih suka dengan Hong Shui, Feng Shui. Kita juga masih suka dengan apa, saudara, dengan ramalan-ramalan. Saudara, ini yang Tuhan katakan adalah keinginan-keinginan daging. Yang tadi pagi juga disebutkan oleh Pak Petrus. Keinginan-keinginan daging ini, saudara sekalian, membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Loh, Pak, tapi kan saya sudah terima Kristus. Sekali selamat, tetap selamat. Itu bagi orang yang merespon. Bagi orang yang merespon bukan berarti dia nggak bisa berbuat dosa loh, saudara. Saya dan saudara bisa berbuat dosa, benar nggak? Setiap hari saya marah, ya. Saya punya anjing, saudara. Dulu anjingnya udah pintar, ya semua kalau pipis dia bisa di tempatnya. Sekarang udah bandel lagi, saudara. Kencing sembarangan. Saya udah mulai kesel nih, ya. Kadang-kadang udah kelewat batas. Ini cuma hal simpel. Tapi kadang-kadang emosinya kelewat batas. Itu pun juga nggak benar, saudara. Saya pun mengalami hal seperti itu. Namanya manusia. Kita harus akui. Kita bukan Superman. Tapi saudara, kita bukan orang yang tidak merespon kasih Tuhan. Orang yang tidak merespon kasih Tuhan artinya apa, saudara? Saudara berbuat dosa pun nyaman, nggak merasa bersalah. Ya, saudara nggak pernah mengingat-ingat masa lalu, bukan berarti saya mengatakan saudara mengingat masa lalu, nggak. Tapi saudara harus ingat, dosa masa lalu itu harus diperbaiki masa sekarang. Jangan diulang lagi. Loh, masa lalu kok masih diulang lagi sekarang, berarti apa? Kita belum merespon, saudara sekalian. Kita belum merespon kasih Tuhan loh. Oleh karena itu, saudara, Tuhan cuma berpihak kepada orang-orang yang merespon panggilan. Saudara boleh percaya, boleh tidak, saudara sekalian, segala apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini adalah keputusan kita di masa lalu. Saudara pernah banyak mengambil keputusan yang salah dalam masa. Saya pun begitu. Banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sehingga apa? Jalur hidup kita ini seharusnya lurus, saudara. Tapi kita kadang-kadang menyimpang ke kiri, kadang-kadang menyimpang ke kanan. Sehingga keputusan-keputusan itu membuat kita arahnya juga berbelok. Tuhan memang mengembalikan kita ke jalan semula, tapi mungkin tujuan akhir hidup kita sudah berubah. Coba saudara hidupnya lurus, saudara ke kiri ke kanan tapi lempeng terus. Saya percaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika saudara mulai bergeser ke kanan, terus kemudian mulai berjalan tidak mengikuti Tuhan lagi, mungkin setahun 2 tahun, ini sudah mulai bergeser, saudara. Walaupun Tuhan mengembalikan saudara ke jalan yang benar, tetap ada keselamatan, tapi akhir hidupnya sudah berbeda. Kalau menurut saya seperti itu. Loh, ini yang dirancang Tuhan apa kita? Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita, saudara. Tuhan sudah tahu akhir masing-masing hidup kita. Dia sudah merancangnya semua. Kalau begini seperti ini, kalau begini seperti ini. Kalau orang ini bunuh diri, akhirnya seperti apa? Kalau orang ini menyimpang, akhirnya seperti apa? Kalau orang ini kudus, hidupnya benar, akhirnya seperti apa? Tuhan sudah punya semua cabang-cabang akhir hidup kita seperti apa. Inilah yang dipermainkan oleh iblis, saudara. Inilah yang dipermainkan oleh iblis. Oleh karena itu, saudara, nanti kita akan bicara masalah itu. Ya, tapi di sini saya mau katakan, ketika Yesus ada di pihak kita, makanya saudara tidak perlu takut apa. Ketika Yesus tidak ada di pihak kita, itulah hal-hal yang membuat kita khawatir dan gentar.
Tapi kalau Yesus ada pihak kita, pencipta langit dan bumi, apa yang saudara takutkan? Tubuh mungkin binasa, tapi jiwa saudara diterima oleh Yesus. Ada di tangan Yesus, tidak perlu takut. Karena jiwa kita itu kekal, tapi tubuh kita itu sementara, saudara. Yang kedua, saudara, kasih Yesus tidak terpisahkan dari kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ini jelas sekali. Ibaratnya adalah kasih orang tua, saudara. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, mungkin saudara jawab dalam hati. Ketika saudara kecil, saudara punya orang tua, pastilah ya. Nggak mungkin tiba-tiba saudara datang ke dunia ini seperti Yesus, ya kan? Yesus pun aja orang tua, saudara. Kita pun semua pasti ada orang tua. Terlepas kita tahu orang tua kita atau tidak, saudara, ada yang mungkin tidak langsung bertemu dengan orang tua kandungnya, ya. Tapi minimal kita tahu kita ada orang tua atau ada orang tua angkat, saudara saya, yang merawat kita sehingga kita bisa dewasa seperti ini. Saudara, kira-kira ketika saudara punya orang tua, saudara takut nggak? Saya punya papa dan mama, saudara. Ketika saya masih kecil, saya nggak pernah merasa takut. Pertama apa? Papa dan mama saya pasti melindungi saya. Ketika saya sakit, pasti ada yang merawat saya. Ketika saya lapar, pasti ada yang masakin saya. Ketika saya butuh sekolah, pasti ada yang nganterin saya. Saudara pernah nggak kepikiran? Saya sekolah gimana ya? Siapa yang mau nganterin saya? Saya makan gimana ya? Saya sakit, siapa yang mau ngurusin ya? Pernah nggak saudara kepikiran? Ini kita bicara dengan orang tua yang normal ya, saudara ya. Kecuali saudara tinggal di panti asuhan itu lain cerita. Tapi ini yang normal, saudara, yang punya orang tua. Kita tidak pernah merasa takut apapun. Selama orang tua kita, papa dan mama kita ada di sisi kita. Betul nggak, saudara? Karena kenapa? Kita tahu papa mama kita mengasihi kita. Papa mama kita sayang sama kita. Kita nggak perlu takut apapun. Nah, seperti ini, saudara, kasih Kristus. Kalau kita tahu kasih Yesus tidak mungkin terpisahkan dari kita. Ketika kasih itu sudah tercurah, tidak ada yang bisa memisahkan, baik itu malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa di atas bumi atau di bawah, di surga atau di bumi, makhluk-makhluk lain, tidak ada yang bisa memisahkan. Tadi kita sudah baca, saudara. Kalau begitu, apa yang saudara takutkan? Saudara punya papa, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita. Jadi apa yang saudara takutkan sekarang? Saudara takut tidak ada penghasilan? Apa saudara tahu? Saudara lagi nggak ada duit? Saudara lagi butuh pekerjaan? Saudara bisnisnya lagi hancur? Saudara lagi butuh rumah? Saudara lagi butuh mobil? Saudara lagi butuh uang sekolah untuk anak-anak? Apa saudara tahu? Apa yang mesti khawatir? Papa kita di dunianya kita sayang sama kita, saudara. Dia akan membiayai kita, apalagi papa kita di sorga, pencipta langit dan bumi. Kalau ada bahaya, papa kita akan melindungi kita. Apa yang perlu kita takutkan? Papa kita pasti, atau papa kita, nama kita, orang tua kita pasti ada di garis terdepan. Pasti, saudara. Orang tua benar. Nggak mungkin ada di garis belakang biar anaknya mati, saudara. Atau anaknya bahaya. Nggak mungkin. Kalau orang tua kita orang yang benar, ada di garis terdepan untuk melindungi anak-anak. Begitu pula Yesus. Kalau Yesus nggak berada di garis terdepan, kita sudah mati semua, saudara. Jiwa kita juga binasa. Karena Yesus di garis terdepan, dia mati di atas kayu salib, ganti kita. Karena dia tahu dia mengasihi kita. Cuma dia yang bisa menebus kita, saudara. Dengan kuasa darahnya yang kudus, yang tidak bercacat celah. Itulah, saudara. Kita harus mengerti benar-benar bahwa kasih Bapa kepada anaknya tidak pernah membuat kita binasa, saudara sekalian. Kasihnya dia itu murni, tulus, seperti kasih orang tua kita kepada kita. Kasih Yesus tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Tidak ada benci di dalam Tuhan Yesus. Orang tua kita bisa benci kita? Bisa. Betul, saudara? Orang tua kita bisa membenci kita. Ada namanya kan ibu tiri tidak sekejam ibu kota, saudara, betul? Atau ibu kota tidak sekejam ibu tiri, saudara ya. Ibu kota tidak sekejam ibu tiri, atau ibu tiri tidak sekejam ibu kota. Itu kan ada tuh filmnya tuh, saudara. Film Dono siapa ya, saya lupa, saudara. Tapi ini jelas. Orang tua saudara bisa membenci saudara. Orang tua ada kesabarannya. Anak tiap hari bandel, mempermalukan orang tua, ya, mencuri uang. Ya, bisa dianggap anak, lu bukan anak gue lagi. You is not my family anymore today, starting today. Bisa begitu kan di film-film banyak tuh, saudara. Ya, melanggar orang tuanya. Ini film-film drama Korea, drama Indonesia kan banyak begitu kan. Ya, kalau dia membangkang nih, nggak mau ngikutin, kamu nggak mau menikah sama dia, keluar, nggak usah jadi anak saya lagi. Itu begitu, saudara. Papa mama kita bisa benci kita, tapi Tuhan nggak pernah benci kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang janji Tuhan. Tuhan nggak pernah mungkin benci kita. Papa mama kita bukan creator kita, salah saudara.
Kalau misalnya kita pikir papa dan mama kita, pencipta kita, salah. Kita cuma dititipkan di dalam benih orang tua kita. Dia bukan pencipta kita Yesus. Makanya Yesus tidak mungkin membenci kita karena Dia yang ciptakan kita. Papa mama kita cuma sebagai benih, saudara sekalian, itu sebagai saluran, sebagai media agar kita lahir ke dunia. Oleh karena itu mereka bisa benci. Mereka bisa menganggap kita bukan sebagai anak lagi. Mereka mungkin bisa tinggalkan kita, makanya banyak orang tua meninggalkan anaknya. Banyak orang tua membunuh janinnya, saudara, karena aborsi segala macam. Karena kenapa? Mereka bukan pencipta kita. Ingat baik-baik, orang tua kita bukan pencipta kita, tapi Yesus is our creator. And we are his creation. Saudara, kalau saudara menciptakan sesuatu, contoh saudara bikin kue. Kuenya rasanya kagak enak. Ya saudara bisa buang, tapi saudara pencipta kue itu saudara. Setidak-tidaknya, sayanglah, masih bisa dimakan, gue makan dah. Penciptanya pasti bilang begitu, benar nggak saudara? Sayang daripada dibuang, orang di luar sana kelaparan. Mungkin orang lain nggak suka, tapi aku sebagai pencipta kue ini udah gue makan. Tidak enaknya, minimal makan setengah lah saudara. Betul nggak? Nah saudara, berbeda antara orang yang menyediakan media untuk kita lahir sama orang yang menciptakan kita. Itu beda. Orang tua kita mungkin bisa meninggalkan kita, orang tua kita mungkin bisa tidak sayang sama kita, orang tua kita mungkin bisa pilih kasih. Koko saya lebih disayang Pak sama mama saya, sama papa saya nggak disayang. Bisa seperti itu pilih kasih. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah pilih kasih, saudara. Dia menurunkan hujan pada orang jahat dan orang baik. Dia menerbitkan matahari pada orang jahat dan orang baik. Itu Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat nggak betapa luar biasanya kasihnya. Kalau saudara sudah mengerti kasih seperti itu, kenapa saudara mesti takut? Ini yang harus kita pahami benar-benar. Kasih Yesus memberikan kita pegangan hidup, benar nggak saudara? Tempat kita untuk berlindung dan bergantung. Saudara, kenapa kita takut? Karena tidak ada orang yang bisa kita pegang. Tidak ada orang yang kita bisa berlindung. Tidak ada tempat hiding place. Kita tidak punya hiding place, saudara sekalian. Kalau kita punya masalah, kita nggak ada yang bantu, kita tidak ada yang tolong. Tidak ada yang bisa bergantung, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar. Ini kita takut. Tapi bersama dengan Yesus, saudara, ketika Yesus di pihak kita, kasihnya tidak pernah terpisah dari kita. Saudara nggak perlu takut, saudara hanya perlu datang kepada Dia. Dia akan memberikan tempat hiding place. Tempat kita untuk bersembunyi barang sesaat, menenangkan diri, membuat pikiran kita kembali normal, membuat hikmat kita kembali nyala. Sehingga kita bisa melakukan keputusan-keputusan yang benar dengan bantuan Yesus. Saudara sebagai orang Kristen, saudara tidak menyesal. Bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang benar karena saudara memiliki protektor. Tidak seperti orang tua saudara, Tuhan sebagai protektor dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang tua kita bisa meninggalkan kita karena dia mungkin dipanggil Tuhan lebih dulu. Tapi Tuhan selama-lamanya ada untuk kita. Haleluya. Mungkin kalau kita mati, saudara, orang tua kita nggak bisa ikut kita ke liang kubur. Kalau kita pun, orang tua kita mati, kita nggak bisa ikut ke liang kubur, saudara sekalian. Tapi Tuhan, sampai kemanapun kita mati, saudara, Dia ada bersama dengan kita. Sampai ke liang kubur pun, sampai pada hari penghakiman, Dia ada sama kita, saudara sekalian. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu, saudara tidak salah ikut Tuhan sekarang. Oleh karena itu, mulai hari ini, ketika saudara benar-benar terima Yesus, jangan takut lagi, saudara. Saudara sudah memiliki protektor yang tidak pernah bisa binasa, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Yang ketiga, saudara, Yesus adalah pembela kita. Roma 8 ayat 33 dikatakan apa? Ya, siapa yang bisa mencas kita? Siapa yang bisa menghukum kita? Orang-orang pilihan Allah. Allah lah yang membenarkan kita, saudara sekalian. Saudara, kita pernah bisa bayangkan nggak? Saya nggak tahu di antara saudara pernah masuk ruang pengadilan nggak? Saya yakin, saudara, ruang pengadilan itu bukan sesuatu yang mengenakan. Apalagi kita bersalah, ya saudara ya. Kita duduk di kursi persakitan. Itu ngeri, saudara. Saya percaya ngeri. Banyak orang yang mendakwa kita, banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Ngeri, saudara. Apalagi kita didakwa oleh suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Ada saksi segala macam, dan kita tinggal menunggu dakwaan. Itu ngeri, saudara. Saudara pernah bayangin nggak? Masuk ke dalam pengadilan Kristus. Meja hakimnya itu nggak sekecil yang ada di dunia, saudara. Itu besar dan tinggi. Ya, begitu banyak malaikat-malaikat di sana, saudara, yang menjadi saksi. Ya, dan saudara mulai dibacakan segala kebaikan saudara, segala kejahatan saudara. Ngeri, saudara. Kita dimasuk pengadilan di Indonesia atau di Filipina ngeri, apalagi masuk pengadilan Kristus. Apa yang membuat kita tidak ngeri, saudara? Kalau ada pengacara. Karena kita tahu pengacara kita akan membela kita, saudara. Kalau kita tahu pengacara kita akan memusuhi kita, kita ngapain sewa pengacara, saudara?
Kita salah atau kita benar, saudara sekalian, kita butuh pengacara, kita butuh pembela. Kalau kita salah, saudara, minimal kesalahan kita diperingat. Hukuman kita diperingat oleh pengacara itu, saudara. Tapi kalau kita benar, kita berharap pengacara itu bisa membebaskan kita. Kita tenang kalau ada yang membela kita. Kalau cuma satu, banyak saudara sekarang orang yang terkenal atau orang hebat, saudara, pengacaranya cuma satu grup. 100 orang, 200 orang pengacara, buset, saudara. Sebayangin, ada 200 pengacara, saudara, dalam satu grup untuk membela orang itu saja, saudara. Kita merasa tenang karena ada apa? Ada pembela. Ketika kita masuk dalam pengadilan Kristus, kita lihat Yesus sebagai hakim. Ngeri, saudara. Ngeri bagi siapa, saudara? Bagi orang yang berbuat jahat. Bagi orang yang tidak kenal Kristus. Ngeri, saudara. Siapa dia ya? Oh, Kristus ternyata. Selama hidup saya menghujat dia. Selama hidup saya tidak percaya sama dia. Sekarang dia jadi hakim. Kita ngeri, saudara sekalian. Karena kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita melihat Yesus, kita orang yang percaya, saudara, kita bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Yesus telah membela kita. Siapa yang akan membela kita dari dakwaan-dakwaan iblis, saudara sekalian? Siapa yang akan mendakwa kita? Bukan malaikat, tapi iblis. Orang ini berdosa. Saudara, dengar cerita Ayub. Siapa yang mendakwa Ayub? Siapa yang mencoba Ayub? Iblis semuanya, saudara. Allah membela Ayub. Allah, Yesus pembela kita. Kalau kita tahu Yesus akan membela kita, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Kematian bukan lagi menakutkan bagi kita. Kenapa? Ketika kita masuk pengadilan Kristus, Yesuslah yang membela kita. Yesuslah yang membela kita, saudara sekalian. Yesus membela kita dalam masa-masa penghakiman kita. Yesus yang membenarkan kita oleh darahnya. Makanya oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, dosa kita merah seperti darah, saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata apa? Dosamu yang merah seperti darah akan putih seperti salju. Ini pembelaan Kristus yang sungguh luar biasa. Yang membuat kita secure, yang membuat kita aman, yang membuat kita tidak lagi berpikir bahwa kita akan binasa. Karena apa, saudara? Karena dosa-dosa kita yang merah seperti darah membawa kita kepada maut. Kalau kita nggak percaya Yesus. Hanya Yesus yang membela kita. Yesus yang memutihkan segala dosa-dosa kita. Orang-orang pilihan Tuhan tidak akan masuk ke dalam kematian kedua, yaitu apa? Lautan api atau neraka. Ini penting, saudara sekalian. Harus saudara tahu. Kenapa? Karena Yesus bela kita. Ketika diketuk palu, orang ini telah aku tebus dengan darah yang mahal. Dan dia telah merespon kasihku. Maka masuklah ke dalam perjamuan yang telah aku persiapkan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Orang ini tidak percaya aku. Dia sudah tidak pernah merespon kasihku. Masuklah ke dalam penantian di Hades, saudara-saudara. Di dalam masa-masa penyiksaan, orang itu sudah mengalami penyiksaan, saudara, dalam masa-masa penantian kematian kedua, saudara. Orang-orang pilihan Tuhan, dibela Tuhan, tidak akan masuk ke dalam lautan api atau neraka. Tidak akan masuk ke dalam Hades, tapi masuknya ke dalam Firdaus, saudara sekalian. Hades itu adalah tempat penantian sebelum penghukuman terakhir diberikan, saudara sekalian. Ada dua tempat. Pertama adalah Firdaus, di mana orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang merespon kasih Tuhan akan tinggal di Firdaus. Kedua, Hades, saudara sekalian, yaitu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak merespon kasih Tuhan, dia akan mulai disiksa, saudara, berdasarkan segala kejahatan yang telah dilakukannya. Karena tidak dibela oleh Kristus. Karena dia tidak ada stempel Kristus di dalam dahinya, saudara. Yesus berkata apa? Kau bukan milikku. Saudara, semua yang diterima, semua yang saat ini sudah menerima Yesus, saudara sudah dimateraikan di dahi saudara. Kau milik Kristus. Haleluya, amin. Oleh karena itu, saudara, responlah kasih Kristus. Bergeraklah di dalam roh, bukan di dalam keinginan daging. Ingat baik-baik, saudara. Lakukanlah apa yang menjadi apa yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena kau bilang, saya sudah menerima Kristus, saya sudah merespon Kristus. Berarti kau harus hidup di dalam hidup yang berkenan kepada Allah, bukan di dalam hidup yang berdosa. Kalau kau masih hidup di dalam berdosa, berarti kau bohong. Kata-katamu dusta. Kau bilang kau merespon Tuhan, tapi hidupmu tidak mencerminkan kehendak Allah. Hidupmu masih dalam dosa, dalam percabulan, dalam korupsi, dalam hal-hal duniawi. Itu yang menjadi prioritasmu dalam hidup. Takutlah akan Tuhan, saudara. Karena hanya Dia yang bisa membinasakan jiwa di dalam neraka. Iblis itu menipu dengan segala dosa dan kebohongan sehingga kita menuju maut. Saudara, ingat baik-baik. Saudara yang menerima Yesus sudah dimateraikan di dahinya, kau milik Kristus. Sudah dicatat di dalam bukunya, kitab kehidupan, bahwa kau adalah milik Kristus. Iblis membuat dosa, saudara sekalian. Iblis membuat saudara berdusta
Iblis membuat kebohongan-kebohongan. Sehingga saudara itu merasa bahwa saudara tidak layak. Bahwa saudara itu merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Dengan apa? Dengan segala macam hal yang ada di sekitar kita saat ini. Saudara lihat nih, ya. Saudara pernah bertanya-tanya nggak dalam hati? Kenapa orang baik itu mati lebih cepat dibandingkan orang jahat? Satu, saudara. Kedua, kenapa dalam masa-masa pandemi ini sudah baca Mazmur 91, banyak hamba Tuhan yang dipanggil juga. Banyak hamba Tuhan yang mati. Kenapa Tuhan tidak menjaga bisnis saya? Bisnis saya dalam masa pandemi bangkrut. Kenapa Tuhan tidak menjaga pekerjaan saya? Pekerjaan saya dalam masa pandemi ini saya kehilangan pekerjaan saya. Banyak nggak yang mempertanyakan itu dalam masa-masa ini, saudara? Saudara boleh menjawab dalam hati dengan jujur. Inilah, saudara, tipuan-tipuan iblis di dalam otak saudara. Yang mengatakan bahwa Tuhan nggak ada, terbukti kau bangkrut, terbukti kau kehilangan pekerjaan, terbukti keluargamu ada yang meninggal, terbukti kau saat ini sakit, terbukti, saudara. Itulah jalannya iblis, mendustai otak saudara. Sehingga setiap dusta-dusta ini akan menjadi suatu kebenaran. Akhirnya apa, saudara? Saudara meninggalkan Tuhan. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, sudah tidak dikatakan lagi saudara merespon Tuhan. Oh, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena saudara sudah meninggalkan Tuhan. Saudara sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa katakan kita merespon Tuhan? Oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa saudara jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Karena iblis di sana begitu kuat. Saat ini sedang begitu banyak menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini belum berakhir-akhir, ya, bahkan makin tambah parah. Ada varian Delta, ada varian Lambda, varian-varian yang lain yang membuat kita semakin mencekam, membuat kita semakin takut. Bayangin, saudara, ini digunakan iblis propaganda doktrin saudara supaya saudara meninggalkan Tuhan, supaya saudara tidak lagi percaya sama Yesus. Hati-hati, saudara. Saudara mulai hari ini jangan keluar dari persekutuan-persekutuan ibadah. Kenapa? Karena inilah yang akan menegur saudara, mengingatkan saudara, memotivasi saudara untuk stay with God, saudara sekalian. Kalau saudara terlepas dari pertemuan-pertemuan persekutuan saudara sekalian, saudara akan lepas dan jauh, dan kita belum tentu bisa balik, saudara. Memang Tuhan mencari saudara, tapi banyak orang tidak mau ditemukan oleh Tuhan. Banyak orang lebih baik dia hilang selama-lamanya, karena mereka percaya bahwa Tuhan tidak ada. Saudara, hati-hati. Oleh karena itu, saudara, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan rohani saudara. Sangat penting. Yang terakhir, saudara sekalian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Haleluya. Saudara, janji yang keempat adalah Yesus menjadikan kita pemenang. Haleluya, saudara. Saudara, iblis itu sangat pintar. Saudara ini gagal hari ini. Dia langsung intimidasi saudara. Saudara memang pecundang. Saudara memang orang yang pernah berhasil. Saudara bodoh, goblok. Ya, itu yang selalu dibilangin oleh iblis. Betul nggak, saudara? Berapa kali ketika saudara gagal, saudara merasa, hidupku begini ya. Aku tuh jadi orang paling bodoh ya. Teman saya itu suksesnya udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Saya itu masih begini aja. Udah menikah, saya masih belum menikah. Rumah juga belum lunas. Ya, saya juga kalau dipecat nggak tahu mau kerja apa. Saudara terintimidasi. Inilah kerjaannya iblis, saudara. Kenapa? Supaya saudara melihat kegagalan-kegagalan yang saudara alami. Padahal, saudara, kegagalan adalah satu proses hidup. Kesuksesan juga adalah satu proses hidup. Itu adalah satu perjalanan. Namanya juga perjalanan, saudara. Ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Kalau akhir, saudara sudah rest in peace. Sudah akhir, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang benar di dalam Tuhan, kematiannya memuliakan Tuhan. Ujung-ujungnya kemuliaan nama Tuhan. Ujung-ujungnya saudara menang. Terlepas matinya seperti apa, ujung-ujungnya iman saudara-saudara pegang. Inilah yang dikatakan kemenangan kita dalam mengalahkan dunia adalah iman kita. Iblis mau menjatuhkan iman kita. Iblis mau membuat iman kita rusak, saudara sekalian. Inilah kerjanya iblis. Oleh karena itu Paulus mengatakan apa? Aku telah menyelesaikan pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Apa, saudara? Aku telah memelihara iman. Ternyata iman itu sangat penting. Iman kepada Yesus, kita tetap bertahan dalam keadaan susah, dalam keadaan gagal, dalam keadaan apapun. Kita tetap pegang Yesus, saudara sekalian. Inilah iman yang paling berharga. Iman yang mengalahkan dunia. Ingat baik-baik, saudara. Yesus menciptakan kita, kodratnya menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Iman kita pada Yesus mengalahkan dunia, saudara. Kita bukan orang gagal.
Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Jangan tunduk kepada roh iblis, saudara sekalian. Kalau saudara hari ini terintimidasi, saudara bukan orang baik, saudara sudah cacat, saudara sudah image saudara rusak, citra saudara rusak, saudara juga bukan orang yang berpendidikan, saudara juga bukan orang yang berada. Saudara, intimidasi ini akan terus menerus, saudara. Apalagi ketika saudara gagal. Ketika saudara jatuh, ingat baik-baik, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis ingin mencuri iman saudara. Supaya iman itu hilang dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak memiliki iman lagi. Karena kenapa? Karena iblis tahu yang bisa mengalahkan dia adalah iman kita. Yang ketiga, saudara, jangan takut mencoba. Walaupun betapa besar tantangan dunia, tidak ada yang tidak dapat dikalahkan, saudara. Haleluya, amin. Kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak kegagalan dalam hidup saudara, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, saudara jangan menyerah. Walaupun kelihatannya kita ini lelah, saudara, kemarin ada yang ngomong, walaupun lelah, saudara jangan menyerah. Walaupun kita capek nih Tuhan, sampai kapan saya harus hidup kayak begini? Saya nggak pernah lepas dari hutang, saya nggak pernah lepas dari percecokan dengan istri dan suami, saya tidak pernah lepas dari gonjang-ganjing di luar, saya ditusuk dari teman, ditusuk dari belakang oleh teman, saya difitnah. Berkali-kali Tuhan, capek, saya ditipu oleh pacar saya mengkhianati saya ditipu berkali-kali, saya gagal dalam percintaan saya, tidak pernah berhasil. Apakah saya ini harus hidup sendiri? Saudara, ini yang diintimidasi oleh iblis. Iblis membuat saudara percaya bahwa saudara orang gagal. Ingat baik-baik, kegagalan dan kesuksesan adalah journey, perjalanan, proses. Ada sukses, ada gagal, ada sukses, ada gagal, saudara sekalian. Yang penting adalah saudara tidak didesain untuk gagal. Saudara didesain oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Kegagalan itu adalah sebagai membuat kita ujian, saudara. Karena Tuhan membiarkan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita naik lebih tinggi. Saudara, kalau saudara nggak pernah berjalan, anak bayi dia nggak pernah belajar berjalan dan jatuh, dia nggak mungkin bisa lari. Ketika saudara nggak pernah jatuh naik sepeda, saudara nggak mungkin bisa naik sepeda roda 2. Tidak ada keseimbangan. Semua orang pasti pernah jatuh. Supaya apa? Supaya bisa lari lebih kencang lagi. Kenapa? Supaya jatuh, supaya bisa loncat lebih tinggi lagi, saudara. Ingat baik-baik. Kegagalan saudara bukan kegagalan mutlak. Itu cuma proses hidup, saudara sekalian. Kalau hari ini saudara belum berhasil, jangan gagal. Jangan merasa saudara gagal. Jangan menyerah. Karena kenapa? Karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Desain kita, saudara. Rancangan kita dari awalnya bukan orang gagal. Ingat baik-baik. Saudara diciptakan bukan orang gagal. Saudara diciptakan adalah menurut citra Allah menjadi seorang pemenang. Bukan seorang yang gagal. Haleluya. Samari saya, saudara, merdeka dari rasa takut hari ini adalah jangan memberi makan rasa takut kita. Semakin kita memberi makan rasa takut kita, seakan-akan rasa takut itu berkuasa dibandingkan dengan rasa keberanian kita, saudara, iman kita. Ingat baik-baik, kita tidak didesain untuk takut. Contohnya, saudara, terang atau gelap yang didesain oleh Tuhan. Terang atau gelap yang didesain oleh Tuhan. Yang didesain oleh Tuhan adalah terang. Tuhan tidak pernah menciptakan gelap. Gelap artinya apa? Karena tidak ada terang. Begitu pula dengan kita. Takut kenapa? Karena kita nggak ada iman. Tuhan menciptakan iman. Kita takut kenapa? Karena kita nggak ada iman, saudara. Kegagalan kita bukan karena Tuhan tidak menciptakan kesuksesan dalam hidup kita. Kita didesain untuk menjadi orang sukses, menjadi orang yang beriman, menjadi seorang pemenang. Kegagalan kita karena apa? Karena kita kurang mengenal Tuhan. Karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Karena kita kurang beriman. Saudara percaya baik-baik. Jadi ketika saudara gagal, saudara mesti ingat, oh ya, saya kurang beriman. Saya harus iman karena saya didesain untuk menjadi orang yang beriman, bukan orang yang gagal. Jangan terpedaya oleh iblis. Jangan termakan intimidasi iblis. Iblis cuma berusaha apa, saudara? Menipu, membunuh, dan membinasakan saudara. Iblis berusaha mencuri iman saudara. Supaya saudara ketika nanti Tuhan Yesus datang, tidak ditemukan iman dalam hidup saudara. Oleh karena itu hari ini saudara benar-benar harus menjaga diri. Ya jangan sampai terpedaya iblis. Caranya gimana? Masuk ke dalam perkumpulan, persekutuan ibadah. Jangan pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara bisa ikut cool. Saudara tahu nggak? Saya pun juga diperkuat oleh teman-teman yang sharing di dalam cool, saudara. Kadang-kadang kita lemah. Aduh, bisnisku kayak begini ya. Kok begini-begini. Ternyata di dalam cool itu saudara dia cerita Dia cerita kesuksesan dia juga cerita kegagalan dia, tapi Tuhan bantu. Gimana? Dia cerita juga hal yang memotivasi kita. Saudara ikut. Dia membuat saudara makin termotivasi untuk maju. Ikut. Jangan saudara enggan untuk ikut seperti itu. Yang terakhir saudara pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan apa saudara? Ya dan amin.
Yesus ada di pihak kita. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara sejak saudara lahir sampai nanti akhir. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang benar akan selalu berada di bawah pandangan Yesus, saudara. Orang yang takut Tuhan, mata Tuhan tidak akan pernah lepas daripadanya. Kedua, kasih Yesus tidak pernah terpisahkan. Sekali Yesus mencintai, selama-lamanya Yesus mencintai. Orang tua bisa meninggalkan kita, tetapi Yesus tidak pernah bisa meninggalkan kita. Yesus pembela kita, saudara sekalian. Tidak ada lagi pembela yang seperti Yesus. Karena Yesus tahu benar apa yang telah dilakukannya untuk hidup kita. Oleh karena itu, ketika dia ketuk palu, dia bilang apa? Ini orang milikku karena dia telah aku tebus dengan darah yang mahal. Haleluya. Itulah pembelaan Kristus dalam masa-masa penghakiman kita, saudara. Oleh karena itu, pegang Yesus, punya iman kepada Yesus. Jangan pernah kau gagal untuk melepaskan imanmu. Yang keempat, saudara, Yesus menjadikan kita pemenang. Saudara tidak didesain sebagai seorang pecundang, tapi saudara didesain untuk menjadi seorang pemenang. Percaya saudara sekalian, kegagalanmu bukan akhir segala-gala, itu adalah proses. Untuk kau lancar lebih tinggi, untuk kau berjalan lebih jauh, untuk kau lari lebih kencang, saudara sekalian. Ingat baik-baik, kalau hari ini kau gagal, jangan bilang bahwa dirimu selama-lamanya gagal. Jangan takut dari kegagalan, jangan takut untuk mencoba. Maka kita harus maju terus, walaupun kita nggak tahu di depan seperti apa. Tapi ingat baik-baik, orang yang berada di dalam Tuhan akan melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. At the end, kau adalah pemenang. At the end, kau adalah pemenang. Saudara, ingat baik-baik, target akhir kita adalah pemenang. Walaupun dalam perjalanan hidup kita banyak gagal, tapi at the end adalah pemenang. Saya mau quote saudara Michael Jordan, ya. Saudara mungkin tahu pebasket yang terkenal di Amerika, saudara sekali. Ya, dia katakan, kenapa saya hebat? Karena begitu banyak kegagalan. Yang beribu-ribu saya gagal untuk menjaringkan bola ke dalam net itu. Kalau saya tidak pernah gagal, saya tidak mungkin jadi orang nomor 1. Valentino Rossi selalu jatuh, saudara. Berapa kali dia jatuh sehingga dia bisa 9 kali juara dunia. Kalau dia nggak pernah jatuh, dia tidak mungkin jadi juara dunia. Saudara, kegagalan suatu proses. Itu cuma sekali snapshot. Kalau hari ini saudara gagal, jangan bilang itu adalah gagal selama-lamanya. Karena itu cuma satu snapshot, tapi iblis mengatakan bahwa saudara tidak mungkin berhasil. Saudara selalu menjadi orang pecundang. Saudara diambil imannya sehingga saudara menjadi takut dan gentar. Hari ini kita belajar banyak, saudara. Pegang janji Tuhan. Saya percaya ketika saudara pegang janji Tuhan, maka saudara akan punya motivasi untuk maju. Saudara tidak akan takut lagi. Saudara berani untuk mencoba. Saudara tidak akan komplain kepada Tuhan setiap hari. Saudara mulai mencari solusi dalam setiap masalah saudara. Dan saudara saat ini bergerak maju, bergerak naik, bukan bergerak mundur. Haleluya. Mari saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Bagi hari ini yang mungkin merasa takut dengan keadaan sekitar kita, dengan keadaan yang mungkin membuat kita semakin goyah, bisnis kita tidak berhasil, pekerjaan kita kacau, dan rumah tangga kita sedang galau. Orang papa dan mama dalam keadaan yang tidak baik, dan saling berargumentasi, ya saling menyalahkan satu sama lain. Ya saudara sedang melihat ini akan berada di ambang kehancuran. Mari saudara, ini adalah jebakan iblis. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian, agar saudara hari ini memiliki keberanian. Saudara tidak lagi takut. Boleh angkat tangan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Oh, syekera laba. Oh, iya laba. Syekera laba. Oh, iya laba. Syekera laba. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Pada hari ini Tuhan, mungkin kami gentar, mungkin kami takut ketika kami datang ke gereja. Kami ingin bersimpuh di bawah hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Kami ingin memohon kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami iman, berikanlah kami keberanian untuk menghadapi setiap kegagalan-kegagalan kami, setiap masalah kami, setiap ketakutan-ketakutan kami. Kami takut mati, kami takut kekurangan, kami takut orang menolak kami. Kami banyak hal fobia, Tuhan, terhadap segala sesuatu. Kami takut ada hukuman, kami takut resiko, kami takut bahaya, kami takut kekurangan, kami takut kebutuhan kami tidak terpenuhi. Tuhan Yesus, ampuni kami, Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa Tuhan telah berjanji dalam hidup kami, bahwa Tuhan ada di pihak kami, tidak ada yang bisa mencelakakan kami. Bahwa Tuhan telah berjanji juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih-Mu, tidak pernah terpisahkan dari kami. Kau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, Kau tidak pernah, Tuhan Yesus, membiarkan kami sendirian. Hari ini kami mau berdoa, Tuhan. Jangan biarkan kami takut gagal. Biarlah kami terus maju melihat Engkau, Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami diciptakan Engkau untuk menjadi seorang pemenang. Kami bukan dijadikan sebagai seorang pecundang. Kami didesain ini untuk termotivasi. Kami didesain dengan iman, bukan didesain dengan rasa takut. Kami percaya hari ini, Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang masih merasa takut, merasa gentar, di dalam nama Yesus, berikan mereka keberanian, berikan mereka hikmat,
Berikan mereka kepercayaan bahwa hidup mereka ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang sanggup mengambil hidup mereka selain Tuhan sendiri. Haleluya. Biarlah anak-anakmu hari ini yang sakit, mereka boleh mengatakan di dalam hidup mereka, hidupku adalah milik Tuhan. Hari ini penyakit tidak boleh berkuasa di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, kamu sembuh. Haleluya. Bagi hari ini yang mengalami masalah di dalam keluargamu sedang berantakan, saudara mungkin dalam ambang kehancuran, dalam ambang perceraian, mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Keluargaku milik Kristus, keluargaku diciptakan oleh Kristus, keluargaku diproteksi oleh Kristus. Tidak ada perceraian, kami katakan dalam nama Yesus. Ada keharmonisan, ada unity di dalamnya, ada persatuan. Kami percaya Tuhan menyelamatkan keluarga kami. Mungkin hari ini kami lemah, kami banyak terintimidasi. Di dalam nama Yesus ada kekuatan bagi engkau, ada keberanian, ada iman di dalam hidupmu, sehingga kau berani untuk melangkah, sehingga kau berani untuk mencoba, sehingga kau tidak lagi komplain kepada Tuhan. Kenapa harus terjadi dalam hidupmu? Saudara, mungkin hari-hari ini saudara menemukan jalan buntu. Begitu banyak masalah membuat saudara khawatir dan gentar. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan buka jalan hari ini. Pintu boleh tertutup, tetapi Tuhan akan buka jendela. Pintu yang baru akan terbuka oleh Tuhan. Saudara percaya, saudara imani bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menjamah anak-anak-Mu pada malam hari ini. Biarlah mereka tetap percaya, tetap berani, tidak lagi takut dalam menghadapi segala sesuatu. Biarlah mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah mereka berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka jauh daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, terus merespon. Mereka bertumbuh di dalam persekutuan, Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh dari persekutuan-persekutuan ini, Tuhan. Pegang terus mereka, tanamkan terus di dalam hidup mereka, bahwa mereka butuh Tuhan. Tidak ada lagi seperti Allah kita yang sanggup memproteksi selain Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.